Pastinya kalau sudah kejadian seperti ini itu akan lebih banyak memakan biaya dan waktu pastinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di RCD Channel. Oke teman-teman, video kali ini saya akan sharing tentang pengaruh atau efek dari kurangnya air radiator untuk sepeda motor Honda yang sudah menggunakan pendingin air radiator. Jadi untuk efeknya ya, ketika air radiatornya habis terus sampai kelupaan tidak diisi, itu akibatnya bisa seperti ini teman-teman, terjadi overheat. Ini kejadiannya bisa seperti ini. Untuk stang sehernya bengkok ya teman-teman, dan sehernya juga macet. Untuk sehernya ambrol, jebol seperti ini. Nah, idih. Untuk sehernya sampai jebol seperti ini teman-teman, hancur parah. Ini terjadi karena air radiatornya sampai kosong dan dibiarkan, tidak segera diperbaiki atau tidak diisi. Jadi nanti buat teman-teman, untuk air radiator itu harus benar-benar dicek ya teman-teman, atau benar-benar diperhatikan untuk kapasitas air radiatornya. Kalau misal sampai bocor dan dibiarkan, itu bisa jadi seperti ini. Ini bisa jadi seperti ini, salah satu akibatnya. Nah, dari salah satu akibat ini, itu pertanda awalnya ya teman-teman. Ini kenapa diketahui sehernya jebol seperti ini. Itu indikasi awalnya adalah sepeda motor tidak bisa di starter. Kalau ditekan tombol starternya itu hanya bunyi tek seperti itu, dan setelah pengecekan di sistem kelistrikannya aman semua. Ternyata di bagian dalam mesinnya terjadi kehancuran di bagian sehernya, ambrol seperti ini teman-teman. Sekali lagi, ini adalah efek dari air radiator yang sampai kosong atau sampai habis, terjadi overheat. Pengaruhnya di bagian seher dan stang sehernya hancur seperti ini teman-teman. Tuh bisa dilihat. Nah, agar tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, yaitu terjadinya overheat di mesin sepeda motor kita, teman-teman bisa melakukan pengecekan kapasitas air radiatornya sendiri. Bisa dilihat di bagian tabung reservoir air radiatornya. Di sini ya teman-teman, ini untuk sepeda motor Honda Vario 125. Nih, letak tabungnya di dalam sini dan ada lubang di covernya. Bisa langsung dilihat di sini ya teman-teman, dengan menggoyangkan motornya, digerak-gerakan seperti ini. Bisa pakai senter untuk melihat pergerakan dari air radiatornya. Digoyang, nanti cairan atau air radiatornya akan kelihatan sampai di batas mana. Di tabung reservoirnya ada tulisan upper dan lower serta ada garisnya. Ini saya buka ya teman-teman. Ada satu baut yang harus dilepas, kemudian buka covernya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tabung reservoir air radiator itu ada tulisan upper dan garis ya. Terus lower ada garisnya juga. Kalau posisi air radiatornya ini digoyang seperti ini, berada di atas garis upper, berarti itu artinya aman, air radiatornya penuh ada. Namun sebaliknya, kalau misal air radiatornya itu berada di batas lower, di bawah garis lower ini ya teman-teman, itu artinya air radiator harus segera diisi. Bisa diisi di bagian ini, tabung reservoirnya. Nanti tinggal dibuka covernya, dan di sini ya teman-teman ada bagian untuk mengisi air radiator. Nah, diisi. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mengecek untuk kapasitas air radiatornya di bagian tabung reservoirnya. Sedangkan untuk penggantian secara total atau pengurasan atau dikuras air radiatornya itu bisa dilakukan dalam jangka waktu setahun ya teman-teman, atau 10.000 atau 12.000 km. Itu kalau sepeda motor kita dipakai untuk harian. Tetapi kalau misalkan sepeda motor kita jarang dipakai, bisa dilakukan kuras air radiatornya di kilometer 24.000 atau 2 tahun teman-teman. Selain dari tabung reservoir ya teman-teman, untuk mengetahui kapasitas air radiatornya ada juga indikator yang menandakan bahwa air radiator sepeda motor kita itu bermasalah ataupun kosong blong. Teman-teman bisa melihatnya di bagian speedometer. Sini ada indikator air radiator ya teman-teman, yang gambarnya seperti apa ini, kayak bendera ini ya teman-teman. Indikator ini nanti akan menyala merah
akan muncul lampu warna merah di bagian ini yang ada tanda kayak air ombak seperti ini. Ketika teman-teman menemui munculnya indikator berwarna merah yang digambar ombak gini ya teman-teman, kalau saran saya mending sepeda motor jangan dipakai dulu, langsung bisa dicek di bagian tabung reservoirnya, memastikan apakah air radiatornya itu masih ada atau memang sudah kosong. Kalau diketahui kosong jangan dipakai dulu untuk sepeda motornya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.